Bab 28. Persiapan melawan bandit. Hal ini hanya kita saja yang tahu dan jangan sampai bocor kepada orang lain. Sekali bocor, ini bisa menimbulkan akibat yang fatal. Qihu dan Qibao bersaudara sudah berkolusi dengan para bandit. Mereka bisa melakukan apa saja demi uang. Kita harus bersikeras bahwa uang mereka dicuri oleh bandit-bandit itu. Lin Hai berkata dengan serius. Itu benar, kita harus bersikeras bahwa uang mereka dicuri oleh bandit-bandit itu. Semua orang mengangguk setuju. Saya memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk membeli makanan dan membagikannya ke setiap keluarga. Sisa uangnya akan digunakan untuk membeli busur dan anak panah. Bandit-bandit ini mungkin akan kembali menjarah desa kita lagi. Jadi kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Jika bandit-bandit itu berani datang lagi, saya tidak akan membiarkan mereka menjarah apapun dari desa kita lagi. Mata Lin Hai dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini kita lengah dan tidak ada persiapan sama sekali untuk melawan para bandit itu. Namun, jika kita sudah ada persiapan, kita pasti akan bisa melawan para bandit itu. Ya, saya sangat mendukung hal ini. Kita harus berlatih dengan giat agar bisa membunuh semua bandit ini jika mereka berani datang lagi. Wajah Wang Dayong juga terlihat penuh dengan niat membunuh. Hari ini saya sangat marah karena telah dipermalukan oleh bandit-bandit itu. Bunuh para bandit itu dan ambil imbalannya dari pemerintah daerah. Situ berkata sambil mengangkat tangannya. Kamu, yang kamu tahu hanyalah mengumpulkan uang. Liu Ergo menepuk pundaknya. Saya mengatakan yang sebenarnya. Menangkap bandit bisa menghasilkan banyak uang. Itu benar sekali. Di saat bandit itu datang lagi, kita harus menangkap mereka semua dan membawa mereka ke pemerintah daerah untuk meminta imbalan. Saya melihat bahwa kuda para bandit itu semuanya sangat bagus, dan seekor kuda punya nilai jual yang tinggi. Jika kita bisa menangkap atau membunuh semua bandit itu, maka kita akan menghasilkan uang yang banyak, kata Lin Hai. Apa kamu yakin? Wang Dayong bertanya dengan cepat. Tentu saja, selama kita mempersiapkan diri dengan baik, meski kita tidak bisa membunuh mereka semua, setidaknya kita bisa membunuh setengah dari mereka. Lin Hai sangat yakin dengan hal ini. Baiklah, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Mulai besok kita akan mulai bersiap sambil berburu. Tetapi bagaimana kita bisa tahu kapan para bandit itu akan datang lagi? Liu Ergo bertanya. Kirimkan 2 orang pintar untuk mengawasi Qihu dan Qibao setiap hari. Ingat baik-baik siapa yang mereka temui dan apa yang mereka lakukan setiap hari. Beritahu saya saat mereka kembali, kata Lin Hai. Ini adalah cara yang terbaik. Jika mereka berdua benar-benar terlibat dengan para bandit itu, mereka pastilah yang memberitahu geng tersebut. Wang Dayong mengangguk setuju. Derajat ayo kita lakukan. Bawa pulang uang ini dan kirim seseorang ke kota kabupaten untuk membeli makanan besok. Lin Hai meminta seseorang untuk membawa uang ini ke rumah Wang Dayong. Biarkan Wang Dayong yang menyimpan uang ini dengan aman. Qiaoer masih terisak dan menangis. Lin Hai berjalan mendekat dan mengusap punggungnya. Kenapa kamu masih sedih? Bukankah semuanya baik-baik saja? Suamiku, keledai kita dirampas dan rumah kita terbakar. Bagaimana kita akan hidup? Jangan khawatir, saya bisa mendapatkan uang yang cukup dalam beberapa hari untuk membangun rumah baru. Saya juga tidak ingin tinggal di rumah ini lagi, jadi membakarnya malah satu pekerjaan. Kita tidak perlu mempekerjakan orang untuk merobohkannya. Lin Hai berkata sambil tersenyum, awalnya uang mereka sudah cukup untuk membangun beberapa rumah. Tapi Lin Hai menggunakannya untuk membantu penduduk desa. Begitu banyak uang yang hilang dalam sekejap. Jika ayah tahu tentang ini, dia pasti akan menyebut kita anak yang tidak berguna, kata Qiaoer dengan cemberut. Tidak masalah, meskipun kita kehilangan uang, tapi kita telah memenangkan hati masyarakat. Saya tidak bisa mengatakan apa lagi. Sekarang suamimu hanya perlu mengucapkan satu kata saja, dan orang di desa akan segera melakukan hal yang sama. Apa kamu percaya itu? Tentu saja saya percaya. Seseorang mengeluarkan uang untuk membelikan makanan untuk saya, dan saya bersedia mendengarkan perintahnya. Qiaoer masih marah, tadinya aku khawatir akan ada yang iri padaku setelah aku membeli lahan di belakang bukit itu. Tapi sekarang aku sudah banyak membantu desa, ayo beli ladang itu dan kita garap menjadi tanah yang subur dan tak seorang pun yang akan mengatakan hal buruk tentang ladang itu lagi, kata Lin Hai. Apakah kamu benar-benar ingin membeli ladang di pegunungan itu? Ladang di sana tidak ada air untuk irigasi. Kita akan rugi besar jika membelinya. Kamu harus percaya pada penilaian suamimu.
Setelah kita membeli ladang itu, tanahnya akan ada airnya, air yang sangat banyak. Kiawer menatap Lin Hai dengan tidak percaya. Kiawer meraih dan menyentuh dahi Lin Hai. Suamiku, apakah kamu sakit? Bagaimana bisa ada air di gunung itu? Saya tidak bisa menjelaskan hal ini kepada kamu dengan jelas, kamu akan tahu saat waktunya tiba. Tidurlah lebih awal, masih banyak hal yang harus kita lakukan besok. Kiawer mengangguk dan membantu Lin Hai membuka pakaiannya. Setelah mereka berbaring, Kiawer berbisik, suamiku, kita sudah lama menikah tetapi belum mewujudkan arti pernikahan kita. Aku ingin melahirkan seorang anak untukmu. Hal seperti ini tidak baik dilakukan di rumah orang lain. Mari kita tunggu sampai rumah baru kita selesai dibangun terlebih dahulu. Saat itu, tidak ada masalah bagi kita untuk memiliki anak sebanyak yang kamu mau. Lin Hai berkata sambil memeluk Kiawer. Yah, suamiku baik sekali. Kiawer bisa merasakan bahwa Lin Hai semakin menyayanginya, dan dia merasa sangat bahagia. Ki-hu dan Ki-bao sedang menunggu dengan gugup di rumah kontrakan mereka di kota kabupaten. Perampokan para bandit sangat sukses hari ini, dan mereka membayangkan berapa banyak uang yang bisa mereka dapatkan. Sudah hampir tengah malam, si muka buruk akhirnya tiba. Akhirnya kamu datang. Apakah semuanya berjalan lancar? Ki-hu bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak buruk, setidaknya ini bukan perjalanan yang sia-sia 990. Apa maksudmu bukan perjalanan yang sia-sia? Setidaknya kami bisa mendapat 2 atau 300 tak perak, bukan? Bagaimana bisa sebanyak itu? Kami hanya memperoleh kira 100 tael perak saja setelah menjarah di seluruh desa. Jika kami tidak menjarah makanan, maka kami akan mengalami kerugian besar. 5 tak perak ini adalah hadiah atas kerja kerasmu. Si muka buruk mengeluarkan 5 tael perak dan menyerahkannya kepada mereka. Ki-hu mengambil perak itu dengan ekspresi sangat kesal di wajahnya. Apakah kamu bercanda? Kamu hanya memberiku segini saja. Itu sudah banyak. Kamu bilang Lin Hai ada di desa, dan kita bisa mendapatkan setidaknya 100 atau 200 tak perak darinya. Tapi orang itu sudah pulang ke rumah ayah mertuanya. Kami tidak menemukan dia, apalagi uangnya. Si muka buruk juga sangat marah setelah dimarahi bosnya karena informasi yang tidak akurat ini. Tidak mungkin, saat kami melaporkan berita itu kepada kamu, kami melihatnya dan dia ada di desa. Tetapi, kami tidak melihatnya, dan orang di desa mengatakan dia tidak ada di sana. Bos kami sangat marah dan membakar rumahnya, dan kami merampok semua makanan di desa. Bagaimana kalian bisa melakukan hal ini? Bukankah kita sudah setuju hanya merampok para pemburu itu dan Lin Hai? Kalian merampok seluruh desa, ini adalah masalah besar. Sekarang, seluruh warga desa tidak mempunyai makanan untuk bertahan hidup di musim dingin. Bukankah mereka akan mati kelaparan? Ki-hu menjadi sangat marah. Jika penduduk desa tidak punya uang, akan sulit baginya mencari uang dengan meminjamkan uang kepada mereka dengan bunga tinggi. Jika kita tidak merampok makanan, uang yang sedikit itu bahkan tidak akan cukup untuk memberi makan kuda kami. Jika kalian tidak senang, pergilah dan bicaralah sendiri dengan bos kami. Si muka buruk berkata dengan sangat kesal. Bab 29, Bandit Sasaran. Ki-hu tidak akan pernah berani menemui pemimpin bandit untuk menanyakan masalah ini, dia hanya bisa menerima kekalahan ini sementara. Aku ambil 5 tael perak ini. Saya mengaku kalah kali ini. Jika kedepannya kamu meminta informasi dari saya lagi, saya tidak akan meladeni kamu lagi. Si muka buruk tersenyum dan berkata, tentu, jika kamu punya nyali, kamu bisa ikut denganku. Aku akan memberitahu bos terlebih dahulu dan aku akan menyiapkan kuda untukmu. Saudaraku, mengapa kita tidak pulang saja dan melihat apa yang terjadi? Jika mereka benar-benar tidak bisa merampok Lin Hai, bukankah usaha kita ini sudah sia-sia? Ki-bao berkata dengan kecewa. Apa yang dikatakan orang ini benar. Kalian lebih baik pulang dan memastikannya secepatnya. Apakah orang itu benar-benar kaya? Lain kali kalian harus memberitahukan informasi yang lebih akurat. Saya akan memberitahu bos untuk pergi merampoknya lagi. Tapi saya harus jujur kepada kalian, jika informasi kalian tidak akurat lagi. Dan Anda membuat bos marah, kalian tidak hanya tidak akan mendapatkan uang, tetapi kalian mungkin akan kehilangan nyawa kalian. Derajat, si muka buruk berkata dengan nada mengancam. Baiklah, aku akan pulang untuk memeriksa situasinya. Kenapa kamu pulang sekarang? Kurasa semua orang di desamu sedang dalam kekacauan, informasi apa yang bisa kamu dapatkan? Kita baru saja menghasilkan uang,
jadi ayo bersenang-senang di rumah judi dulu, belum terlambat untuk pulang dan menyelidikinya besok. Ki-hu sangat tertekan. Dia awalnya berpikir dia bisa mendapatkan setidaknya 20 atau 30 tak perak, tetapi jumlahnya menyusut menjadi hanya 5 tak perak saja. Oke, kita akan pulang besok pagi. Mereka pun pergi ke rumah judi dan mulai berjudi. Hari berikutnya, semua penduduk desa datang ke rumah Lin Hai lebih awal. Rumahnya terbakar sepanjang malam, tapi tidak terbakar habis. Balok atap terbuat dari kayu yang solid dan tidak habis terbakar dalam semalam. Lin Hai juga bangun lebih pagi dan pergi ke sana. Melihat rumahnya belum roboh sepenuhnya setelah terbakar sepanjang malam, dia berkata kepada Wang Dayong, cari beberapa tongkat besar untuk robohkan rumah ini. Oke, tunggu sebentar. Sesaat kemudian, beberapa orang membawa lebih dari 10 tongkat panjang, dan puluhan pria bekerja sama untuk merobohkan tembok tersebut. Lin Hai mengarahkan orang untuk membersihkan tempat perak itu dikuburkan. Peraknya berhasil digali, ditambah dengan uang yang dihemat sebelumnya. Kira-kira ada 150 tael. Melihat tumpukan perak yang sangat banyak, para penduduk desa akhirnya merasa lega. Lihat, semua perak ini akan digunakan untuk membeli makanan, yang akan cukup untuk kelangsungan hidup seluruh warga desa untuk sementara waktu. Kami akan menghasilkan lebih banyak uang lagi dari berburu, dan kami jamin kita semua tidak akan kelaparan. Mereka yang mampu membantu dapat meminjamkan tenaganya, dan kerabat yang memiliki gerobak atau kereta keledai dapat meminjamkannya untuk pergi ke kota membeli makanan. Lin Hai berkata dengan keras, saya punya kerabat di desa tetangga. Dia punya gerobak sapi yang bisa dipinjam untuk mengangkut gandum. Aku juga bisa meminjam kereta keledai. Baiklah, biarkan kepala desa mengirim seseorang untuk membeli makanan. Kami para pemburu masih memiliki hal penting yang harus dilakukan. Kepala desa mendengar hal ini dan berkata, derajat-derajat serahkan ini padaku. Kalian masih harus pergi berburu, dan itu adalah hal yang penting. Lin Hai mengumpulkan semua pemburu. Lin Hai sudah memakai panah dan bubuk mesiu kemarin, dia harus mengeluarkan uang untuk meminta pandai besi membuat itu lagi, juga buat busur dan anak panah yang lebih banyak. Jika bandit itu datang merampok lagi, kita akan mengerahkan seluruh kekuatan desa untuk melawan mereka. Kemarin saya hitung, ada lebih dari 30 bandit. Jumlah mereka 2 kali lebih banyak dari kita. Dan mereka semua punya kuda dan bisa berlari sangat cepat. Jika kita ingin mengalahkan mereka, kita harus menyingkirkan kuda mereka terlebih dahulu, kata Situ. Benar sekali, hanya ada satu jalan utama bagi para bandit untuk memasuki desa, dan jalan kecil lainnya terlalu sempit untuk dilalui oleh kuda itu, jadi kita hanya perlu memasang jebakan di jalan utama. Saat para bandit menyerbu masuk, mereka pasti akan jatuh ke dalam perangkap, lalu kita bisa menembak mereka dengan busur dan anak panah secara bersamaan. Saya jamin tidak akan ada yang akan melarikan diri. Lin Hai mengeluarkan selembar kertas dan menggambar peta desa di atasnya. Dia menandai lokasi jebakan dan penyergapan. Oke, ayo kita lakukan. Para bandit itu tidak akan pernah membayangkan bahwa kita berani melakukan perlawanan terhadap mereka. Wang Dayong menggosok tangannya, merasa sangat bersemangat. Kumpulkan semua pria, wanita dan anak-anak di desa untuk menggali perangkap. Pastikan mereka melakukan pekerjaan tersebut saat Ki-hu dan Ki Bao sedang tidak ada di desa. Setelah menggali jebakan, kita akan memasang papan kayu di atasnya agar orang kita sendiri tidak terjatuh ke dalamnya saat melewatinya. Saat bandit itu datang, kita tinggal mengambil papan kayu itu dan menutupinya dengan jaring dan tanah. Lin Hai memberikan instruksi dan meminta semua orang untuk bersiap secara terpisah. Dayong, bawalah uang dan mintalah tukang kayu dan pandai besi untuk membuatkan beberapa busur dan busur silang. Nanti aku akan memberimu cetak bininya. Kita para pemburu harus memiliki cukup anak panah dan busur panah. Kita kalah jumlah dengan para bandit itu, jadi kita harus punya keunggulan dalam persenjataan. Wang Dayong mengangguk dan setuju, saya mengerti. Semua orang di desa mengambil tindakan cepat dan secara spontan ikut bekerja untuk melawan para bandit. Siang harinya, seseorang datang berlari dengan cepat. Saya melihat dua bersaudara Ki-hu dan Ki Bao sudah pulang. Cepat perintahkan semua orang untuk berhenti bekerja, jangan biarkan mereka melihat apapun. Lin Hai berkata dengan cepat, berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa, dan jebakan yang sudah digali segera ditutup kembali. Kedua bersaudara itu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mereka berjudi sepanjang malam di rumah judi dan menghabiskan 5 tak perak yang mereka peroleh. Mereka siap pulang untuk tidur yang nyenyak, namun sesampainya di rumah,
Mereka melihat pintu rumahnya terbuka dan kuncinya telah rusak. Mereka segera berlari ke dalam rumah dan melihat kondisi rumah yang berantakan seperti telah digeledah. Derajat, apa yang terjadi? Kenapa rumah kita dirampok? Cepat periksa apakah perak kita masih ada. Kibao sangat cemas. Kedua orang itu berlari ke tempat penyimpanan uang, dan tercengang saat melihatnya. Tempat mereka menyimpan uang sudah kosong. Mereka saling menatap dengan mata marah. Para bandit sialan itu telah mencuri uang kita. Aku akan melawan si muka buruk itu sampai mati. Qihu melihat sekeliling dengan marah. Dia mengambil pisau dapur dan bergegas keluar. Saudaraku, jangan sembrono. Jika kamu membunuh si muka buruk, itu sama saja mencari masalah dengan bandit-bandit itu. Qibao dengan cepat menariknya kembali. Kenapa kamu menghalangiku? Itu adalah semua tabungan kita. Semuanya telah diambil oleh bandit-bandit itu. Kita tidak boleh melepaskan mereka. Saudaraku, tenanglah. Apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman macam apa yang mungkin terjadi? Si muka buruk juga mengatakan bahwa para bandit tidak menemukan Lin Hai dan telah merampok seluruh desa. Ini sangat keterlaluan. Aku telah memberitahu mereka di mana rumah kita berada. Mereka bahkan dengan sengaja mencuri uang kita. Tetapi bagaimana jika kita pergi mencarinya dan mereka menyangkalnya? Qibao menghentakkan kakinya dengan cemas. Awalnya mereka ingin menyuruh para bandit itu berurusan dengan Lin Hai, tetapi akhirnya mereka yang mengalami kerugian paling besar. Semua tabungan mereka sudah habis. Bab 30. Fitnah. Qihu telah melewati banyak masalah dan berusaha untuk menenangkan dirinya. Mungkin para bandit itu melakukan kesalahan dan tidak bisa mengenali rumah kita di tengah kegelapan malam, sehingga mereka mengambil semua uang dari rumah kita. Mari kita tanyakan pada si muka buruk dulu dan lihat apa jawaban dari dia. Oke, kita akan menemui si muka buruk. Tapi kita harus membuat keributan besar saat kita pergi. Kalau tidak, penduduk desa yang sudah dirampok akan curiga. Jika kita tetap tenang-tenang saja, bersikap terlalu tenang akan membuat mereka curiga pada kita, kata Qibao. Apa yang kamu katakan itu sangat masuk akal. Kita harus membuat keributan besar. Saat mereka berdua keluar, mereka tidak perlu berpura-pura. Karena mereka sudah diliputi rasa sedih karena semua uang tabungan mereka sudah lenyap. Sebagian besar penduduk desa berkumpul di depan rumah Lin Hai untuk membantu bersih-bersih. Qihu berjalan ke depan dan berteriak dengan keras, apa yang telah terjadi? Mengapa rumah kami dirampok? Apakah benar dirampok? Semua uang kami telah hilang. Apa yang kalian lakukan semalam? Bisa-bisanya pencuri datang ke desa dan mencuri barang dengan gampang. Apakah kalian tidak tahu bahwa semalam sekelompok bandit datang merampok desa kita? Mereka menjarah semua uang dan makanan dari desa kita. Hanya 2 orang ini yang ada di desa ini semalam, dan semua orang tahu bahwa mereka sedang berkolusi dengan para bandit-bandit itu. Semua orang tidak mempedulikan mereka berdua. Hanya mereka berdua saya yang berteriak-teriak. Lin Hai berjalan mendekat dan berkata, semua orang di desa mengalami kerugian, tidak ada yang lolos. Qihu dan Qibao menatap tajam ke arah Lin Hai, mata mereka seperti terbakar. Jika semalam mereka bisa menangkap Lin Hai, maka mereka tidak akan menderita kerugian sebesar ini. Lin Hai merasa sangat senang saat melihat kedua orang ini marah. Tidak akan ada masalah kalau kalian kehilangan uang. Bukankah kalian punya banyak tanah? Kalau kalian butuh uang, datang saja padaku. Aku bisa membeli semuanya. Semalam, kamu tidak ada di desa, kan? Hanya kamu yang tidak menderita kerugian apapun, jadi pasti kamu yang bersekutu dengan para bandit itu. Kamu membiarkan bandit-bandit itu datang untuk merampok desa kita. Lin Hai tidak menyangka kedua orang ini akan membalikkan keadaan dan memfitnah dirinya atas segala kesalahan ini. Jika aku bersekutu dengan para bandit itu, mereka tidak mungkin akan membakar rumahku, kan? Benar? Apa dasar kalian mengatakan bahwa Lin Hai bersekutu dengan para bandit? Lin Hai menderita kerugian terbesar di seluruh desa, bahkan rumahnya juga dibakar. Kami adalah orang pertama yang tidak percaya dengan apa yang kalian katakan. Kepala desa langsung berkata, ini yang disebut taktik penyiksaan diri. Para bandit bisa datang untuk merampok desa, pasti ada mata di desa. Kalian melakukan hal ini untuk menghilangkan kecurigaan. Dia telah merampok begitu banyak uang dan makanan dari desa. Walaupun rumahnya terbakar, dia dengan mudah bisa membangun rumah yang baru. Qihu berkata sambil tertawa lebar, tak seorang pun di desa itu mempercayai mereka lagi. Setelah kejadian ini, mereka menjadi sangat percaya dengan karakter Lin Hai. Jika dia benar-benar berkolusi dengan para bandit demi uang,
bagaimana mungkin dia bisa mengambil semua uangnya dan membagikannya kepada semua warga desa. Mereka menatap kedua orang itu dengan tatapan mata yang dingin. Lin Hai tersenyum dan berkata, "Saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Silahkan tanyakan apapun yang kamu mau. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa berdalih lagi. Karena kalian berdua tidak ada di desa kemarin dan tidak mengetahui kejadian ini sama sekali. Lantas bagaimana kalian bisa tahu bahwa aku tidak ada di desa saat perampokan terjadi? Dan bagaimana kalian bisa tahu kalau para bandit itu tidak mengambil uangku?" Lin Hai menatap mereka dan bertanya. Qi Hu langsung terdiam, dia tidak menyangka dia akan keceplosan tadi. "Ah, aku baru mendengarnya," kata Qi Hu dengan pelan. "Siapa yang memberitahu kalian hal itu? Semua warga desa ada di sini untuk membantu, dan ada yang pergi ke kota untuk membeli makanan. Tidak ada seorang pun yang akan memberitahu kalian tentang hal ini. Kamu terus menuduh bahwa aku berkolusi dengan para bandit itu. Menurutku kalianlah yang berkolusi dengan bandit," Lin Hai berkata sambil mencibir. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kami tidak berkolusi dengan para bandit. Rumah saya juga dirampok oleh para bandit itu semalam, dan mereka telah merampas ratusan tael perak kami, kamilah yang mengalami kerugian terbesar. Kalau begitu kita semua sama, jadi tidak ada yang boleh menuduh orang lain. Sekarang seluruh desa sedang kekurangan makanan, jadi mari kita pikirkan bagaimana caranya untuk menghasilkan uang lagi. Bagaimana cara menghasilkan uang adalah urusan kami sendiri, kalian jalankan saja bisnis kalian," kata Qi Hu sambil berbalik. Dia takut akan bicara terlalu banyak dan mendapat masalah lagi jika keceplosan lagi. Melihat kedua sosok itu berjalan pergi, Wang Dayong berkata, "Semakin saya melihat kedua orang ini, saya semakin curiga. Mereka pasti ada hubungannya dengan para bandit itu. Situ, Tidan, kalian berdua ikuti mereka dengan hati-hati dan lihatlah kemana mereka pergi dan dengan siapa mereka berbicara. Tapi kalian harus berhati-hati agar tidak ketahuan oleh mereka. Jangan khawatir, kami berdua adalah yang terbaik dalam hal bersembunyi dan melacak, dan kami jamin kami tidak akan ketahuan." Situ berkata sambil menepuk dadanya. "Oke, kalau begitu hal ini akan bergantung kepada kemampuan kalian berdua. Jika kalian bisa mendapatkan informasi yang berguna, aku pasti akan memberi kalian imbalan saat kalian kembali nanti." Ketika mereka mendengar bahwa akan ada imbalan untuk mereka berdua, mereka menjadi semakin bersemangat. Lin Hai mengarahkan orang untuk membersihkan reruntuhan rumahnya. Dia bersiap untuk menghemat uang dan membangun kembali rumahnya. Yang lainnya terus menggali jebakan di jalan, tidak ada yang ingin dirampok oleh bandit lagi. Jadi dengan cepat mereka melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Siang harinya, gerobak keledai dan gerobak sapi sudah kembali dengan membawa banyak makanan. Ketika mereka melihat persediaan makanan tersebut, mereka semua bersorak. Mereka menghentikan pekerjaan mereka dan berkumpul di sekitar gerobak. Lin Hai berdiri di atas gerobak sapi dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum, "Makanan kita sudah ada, dan saya berjanji kalian tidak akan kelaparan. Sekarang kalian bisa tenang." "Bagus, bagus sekali. Dengan persediaan makanan yang begitu banyak, kita akan bisa bertahan hidup melewati musim dingin ini. Kita masih harus mengumpulkan lebih banyak sayuran liar, dan menyimpannya sebanyak mungkin," kata kepala desa. "Jangan khawatir, kepala desa. Makanlah sebanyak yang kamu bisa. Saya berjanji bisa membeli lebih banyak makanan lagi dalam 10 hari ini, dan tidak ada seorang pun di desa kita yang akan kelaparan," kata Lin Hai. "Apakah kamu punya ide bagus lagi, atau kamu berencana untuk terus berburu di pegunungan?" Kepala desa bertanya dengan ragu. "Tentu saja aku akan pergi berburu, tapi ada cara lain untuk menghasilkan uang. Saat ini aku masih belum bisa memberitahu kamu, karena tidak akan ada gunanya jika aku memberitahumu sekarang, oke? Karena kamu sudah punya ide bagus, maka lakukan saja," kata kepala desa. Sekarang dia sudah sangat percaya kepada Lin Hai, dan juga, dia adalah satu-satunya orang terpelajar di desa. Orang yang melek huruf dan bisa menghasilkan uang yang banyak akan dikagumi oleh orang lain kemanapun mereka pergi. Ketika Lin Hai mengatakan dia bisa melakukan sesuatu, tidak ada yang akan meragukannya lagi. Selanjutnya, Lin Hai mulai melatih para pemburu bagaimana cara menyergap bandit. Dalam beberapa hari berikutnya, busur panah dan senjata api yang pesan khusus sudah dikirimkan satu persatu. Setiap orang memiliki 2 busur panah, dan efektivitas tempur mereka meningkat secara drastis. Bersambung